Selamat malam. Oh my gosh. Selamat Oh my malam. gosh, I just can't believe it. Nggak percaya sih rasanya. I can see you, even though by TikTok the live ya kan. Walaupun lewat live TikTok. Oh my gosh. Halo dulu Pak Dem, Mas Dem Ya, atau apa? AA nih. Ya, bebas, boleh Bebas siapa. ya. Pak Dem, gimana kalau panggil Pak Dem aja? Apa Boleh. kabar? Boleh. Alhamdulillah sehat, sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah juga baik. And I'm just so excited. Begitu apa ya? Maksudnya, wah gila, bakal ketemu sama Mas Demian nih. Kalau dulu kan cuma lihat di layar kaca, sekarang juga tetap sih lihat di layar handphone ya. Tapi kan sekarang ini dengan yang kita bakal obrolin, yang ternyata, wih, bener nih ya, mau meluruskan berita sih ya sebagai pertanyaan pertama dari saya buat Pak Demian. Emang bener kemarinnya main ke Cirebon Pak? Kok saya nggak ketemu ya Pak? Wah, karena kita belum kontek-kontekan soalnya. Kan tahu Kalau dong kita kapan kontek-kontekan mungkin ketemu. ketemu ya. Jadi kemarin bener nggak datang ke Cirebon? Kapan Betul. itu Pak Demian? Kapan ya? Duh, lupa lagi tanggalnya. Lupa. Pokoknya 2 minggu lalu ya. Oke. Kan dia 2 minggu lalu kan kita 2 minggu lalu kita terus menelusuri beberapa tempat-tempat yang menurut infonya dari teman-teman Saradik yang ada di Cirebon, katanya lokasi-lokasi ini berhantu. Jadi makanya kita tertarik untuk menelusuri beberapa tempat. Belum boleh di-spill dulu kan? Bentar dulu kan? Jangan. Tapi totally kemarin how many days ngabisin di Cirebon? Berapa lama? Kalau Sarah 3 hari, aku 4 hari. Karena aku datang H-1 sebelum syuting. Kita sempat yang reki dulu. Karena kan biasanya tugasku itu kalau penelusuran itu kayak kita bikin jalur gitu. Jadi kayak arahnya mau kemana, apa yang ini, yang apa namanya tempatnya gitulah. Iya. Pengen tahu juga nih. Kenapa memilih Cirebon? Karena terus terang aja ya, sebagai seseorang yang lahir dan besar di Cirebon, I'm just so proud ya, seneng banget, bangga juga gitu loh ya. Ih, didatengin sama Pak Demian nih, sama Sarwijayanto juga, wow. Tapi kenapa nih memilih Cirebon? Is there any reason? Apakah ada alasan? Apa sih kenapa milih Cirebon? Karena sebenarnya dulu itu kita pernah ke Cirebon tahun 2021 sebenarnya. Kita penelusuran di area Winangun, dan waktu itu sih Sarah sempat yang bilang kayaknya belum selesai gitu. Ada sesuatu yang unfinished business tanda kutip belum selesai. Jadi kita mau penelusuran lagi ke sana. Dan ternyata memang apa ya? Kan kalau misalnya menurut aku nggak tahu ya benar atau salah, cuma katanya kan dalam bahasa Sunda tuh caruban ya apa? Muhun. Temuan apa? Betul, iya. Benar ya? Betul. Ya, jadi kan sebenarnya asalnya dari kata itu kan. Jadi kayaknya apakah mungkin pertemuan dari mulai dunia yang istilahnya terlihat maupun tak terlihat juga bisa ada di situ. Apalagi kita kemarin tuh kan sempat yang hiatus beberapa minggu, hampir sebulan lah waktu itu Sarah itu. Iya. Nah dari situ kita mikirnya kayak, kayaknya Cirebon adalah tempat yang pas untuk kayak mengulang lagi gitu, dari nol lagi. Kalau misalnya iklan-iklan itu dari nol ya, nah itu. Oke, so kurang lebihnya itu alasannya memilih Cirebon ya Pak Demian ya. Oke, tapi untuk episode yang terakhir itu beneran bikin nangis ya Pak ya, menangis kepulangan Dani. Apakah ada kekhawatiran pas untuk memulai lagi? Sebenarnya khawatirnya lebih bukan ke ininya ya, bukan ke Deninya, tapi melainkan lebih ke kita pada saat pertama kali kemarin collab sama Ghost Changer itu kan Ghost Changer bawa namanya The Portal. Nah The Portal sendiri itu yang akhirnya membuat saya pribadi takut karena kan berimpactnya langsung ke Sarah kan. Nah di Cirebon itu adalah kita untuk pertama kalinya ngebuka lagi, bermain lagi pakai alat itu, pakai The Portal itu. Nah dari situ yang akhirnya membuat kita juga jadi tambah deg-degan lagi karena akan berdampak apa ya ke Sarah gitu. Nah itu yang lebih mengkhawatirkan karena kita nggak pernah tahu nih. Soalnya kan Sarah itu udah di marking dari tahun 2022. Nah, kalau yang belum tahu ceritanya, jadi Sarah itu di marking sama salah satu, kita tadinya taunya nih entitas yang gelap lah. Setelah kesini baru sadar kalau nggak hanya entitas, melainkan ini udah yang tergolong iblis gitu, yang demon. Nah
Si Sarah tuh selalu entah kenapa pokoknya kayak selalu diikutin kalau mana-mana pergerakannya atau diamatin gitu. Entah kenapa pas lagi setiap kali Sarah ketemu portal, baik itu yang sudah ada maupun yang sengaja dibuka, itu yang akhirnya ngebuat jadi si sosok yang iblis ini kayak masuk, jadi gampang banget nemuin Sarah gitu. Istilahnya Sarah tuh udah ada GPS-nya tuh, cuman GPS-nya tuh kadang-kadang suka putus-putus. Nah, kan kalau misalnya tahu tracker kan, tracker itu, tracker itu kan biasanya akan ngirimin sinyal pada saat si trackernya ketemu sama provider atau sinyal apa, akhirnya dia baru bisa ngirim kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin selama ini tuh Sarah udah di tracking tapi masih kayak mati-mati. Begitu terhubung sama portal itu langsung kayak ketahuan posisinya di mana. Kayak langsung gitulah ya. Oke, so Pak Demian, sebenarnya ini agak ngeri-ngeri sedep ya, pengen nanya ini. Tapi gimana nih ya? Apakah dunia astral Cirebon bisa dibilang menyambut kalian dan tim dengan baik? How was about that? Gimana rasanya ketika sebetulnya bukan first time sih ya, memang kan sudah pernah datang ya, tapi at the second time kali kedua ini datang ke Cirebon, gimana tuh rasanya? Apakah welcome atau seperti apa? Nah, artinya dua tuh yang kamu tanyain tadi. Kalau misalnya aku bilang welcome itu berarti kan gini ya, kayak kalau misalnya kamu main ke rumah, welcome berarti kan disambut nih. Banyak orang yang nyambut. Nah, itunya juga disambut, tapi sambutannya itu bermacam-macam. Jadi disambutnya benar disambut. Nah, sampai ada satu momen, coba di iPad-nya gue mana tuh? Aku mau ngasih lihat. Ada satu momen yang aku mau kasih lihat, di mana tuh sambutannya tuh sangat meriah. Oh my gosh. But as we know, meriahnya nih dalam arti meriahnya dalam arti ya berarti rame gitu. Rame kan, meriahnya rame. Terus kalau misalnya dibilang positif atau negatif, ya bermacam-macam. Tapi yang jelas kemeriahannya itu dalam bentuk nih, aku kasih lihat kayak seperti ini nih. Oh my god. Nah, ini adalah gambar yang diambil dari Mas D. Oh my god. Gambaran dari Mas D-nya seperti ini. Ini gambaran Mas D-nya. Cuman tadi dipakein AI, jadi akhirnya kelihatannya ya tadi itu. Iya. Dan gue sih percayanya bahwa aslinya itu pasti sangat jauh lebih seram. Itu kelihatannya enak dipandang karena AI. Iya nggak sih? Lebih serem sih. Memang lebih serem. Makanya kan kalau di sini kan sebenarnya yang kelihatan di sini aja udah serem kan. Tapi itu nggak tahu kebayang nanti pada saat kalau aslinya sih ya aku sih berharap untung nggak punya kemampuan melihat kayak Sarah ya. Karena kalau udah kayak gini kan males banget. Tapi ya ini yang terjadi gitu. Ini yang dihadapin sama tim dan kita ngerasain apa yang bisa dibilang ramenya tuh di situ, yang disambutnya tuh gitu, dalam artian yang aku nggak bisa spill dulu apakah positif negatif, tapi rame dan yang terlihat ini ya yang mereka alamin gitu. Tapi kalau orang awam gue maksudnya ya melihat enggak deh, aku mending pingsan. Oke, thank you Pak Demian. Jadi boleh nggak nih kapan nih tayangnya spesial Cirebon? Karena dari Sarah Adik yang tadi udah dari awal say hi, wih Sarah Adik kapan nih tayang Cirebon? Nanti ya tanya sama Pak Demiannya langsung, gue bilang gitu. Nah, sebenarnya ini kan sebenarnya agak bukan komplik awalnya ya. Awalnya tuh sedikit complicated karena Sarah maunya itu tayangnya kalau bisa jangan ganti-gantian antara aplikasi sama YouTube. Nah, akhirnya kita bikin dua tempat yang berbeda. Jadi tidak bersamaan. Jadi kalau di aplikasi bisa nonton full, nggak potong-potong, YouTube bisa nonton full, nggak potong-potong. Nah, akhirnya saya bikin ada namanya part 1, part 2. Nah, part 1 sendiri ada 5 episode, part 2-nya ada 3 episode. Ya, mudah-mudahan langsung lah silakan di screen capture kalau yang mau itu. Oke. Jadwal tayangnya. Guys, ya.
Ayo Just silakan yang mau screenshot itu di screenshot this ini, info. screenshot aja Silakan. infonya. Ini kan yang dari Ayo tadi buru. kalian lo tanyain Iya. sama Pilar, silakan. Aku udah SS Pak Dem. Oke, good. Ya, Thank you. nah Gercep jadi kalau udah. misalnya ada Thank you, SS, good. silakan tuh teman-teman yang udah nonton ini silakan bilang gue udah tahu dong jadwalnya, gue udah tahu gitu. Silakan boleh kalian boleh jadi orang yang pertama menyebarkan infonya bahwa udah tahu. Gitu. Jadi sorry gue lupa. Jadi pokoknya tayang pertama itu tadi yang pasti episode pertamanya yang part 1-nya itu di 6 Sabtu besok. Jumat besok di Jumat aplikasi. besok. Kalau Oke. yang episode satunya di aplikasi. Terus udah gitu yang part 2 episode satunya hari Sabtunya. Oke ya. So totalnya ada berapa? Tadi dua episode. Ada part 1, part 2. Oke. Yang di aplikasi itu ada 5 episode. Oh. Yang di YouTube ada 3. Jadi total sebenarnya 8. 8 ya, totalnya ada 8 episode ya Pak Demian ya. 8 episode, ya. 8 episode. Nah, setelah dipilih Nyai menjadi kota pertama yang dikunjungi setelah recharge, masih ada kejutan lainkah untuk warga Cirebon, Pak? Dengar-dengar ada ya? Apaan tuh, Pak? Boleh dong dikasih tahu buat kita semua. Kejutan lain apa ya, kejutan lain ya? Kejutan lainnya apa tuh? Sebentar, nih bingung nih kejutan lain apa? Jangan belum tahu lagi Gue Pak nggak Demian. dikasih tahu. Gue nggak dikasih tahu. Gimana nih tim yang di belakang? Ada yang nanya lokasinya di mana aja? Lokasinya di mana aja? Lokasinya ada 3. Oke. Tapi sebenarnya gini. Ini aku hanya bisa kasih tahu rencananya kita. Jadi biar kalian bisa ngikutin dulu perjalanannya kayak kita ya. Jadi buat yang nonton ini. Kita tuh rencananya sebenarnya tuh ada 3 tempat. Yang pertama itu di area Winangun, terus yang kedua itu di pabrik gula Gempol ya, sama yang terakhir itu di Gedung Pancasila. Nah ada 3 tempat itu. Apakah semuanya nanti pada istilahnya semuanya kita masukin atau enggak, atau misalkan cuma setengah-setengah atau gimana? Nah itu nanti kalian harus nonton sendiri untuk nemuin jawabannya. Oke ya, itu ya untuk lokasi ya. Kemudian tadi ada yang kejutan yang taruh-taruh. Tadi tapi ada yang nanya juga Pak Demian, cara berlangganan di MS Plus. Tadi ada ke-spill juga, sempat kebaca pertanyaannya. Bu, mungkin boleh dijawab sama Pak Demian dulu, silakan. Mana yang mana? Aduh udah ke atas banget waktu pertanyaannya apa? Coba kamu ingat gak? Cara berlangganan. Cara berlangganan. Yes. Caranya download dulu yang pasti aplikasinya DMS Plus. Terus kamu aplikasinya cari aja di Play Store atau misalkan di Apple Store, namanya DMS Plus. Terus nanti kamu download, kamu registrasi. Nah sebenarnya dengan registrasi itu udah bisa nonton sebenarnya. Tapi untuk bisa nonton DMS spesial harus berlangganan. Nah cara berlangganannya nanti bisa pilih. Bisa ada yang pakai payment gateway, ada GoPay, ada ShopeePay, ada Dana, atau bisa transfer. Untuk yang di Indonesia, atau juga bisa kalau misalnya nggak mau repot, bisa in-app purchase, jadi di aplikasi. Kalau yang luar negeri bisa in-app purchase atau pakai kartu kredit. Jadi itu caranya. Itu berlangganan bulanan? Bulanan, jadi harganya 45.000 untuk 1 bulan. Nah total itu kita ada lebih dari 2.000 konten, itu banyak banget di situ. Jadi kalau misalnya 45.000 itu bisa dapat season yang ke-8 nih ya, yang Cirebon season 8. Jadi kalian juga bisa nonton dari season 1. Wow. Ada yang dari di Bandung, ada yang di Jogja, Klaten, Surabaya, itu ada semua. Ada semua. Wih, tuh tadi yang mau berlangganan silakan ya. Pak Demian kalau nonton DMS kenapa ya kadang suka ikutan pusing, mual, kadang tiba-tiba ikutan nangis, Novita. Wah. Kalau ikutan nangis mungkin ya karena memang nyampe atau gimana ya? Nyampe kali ceritanya nyampe, mungkin jadi akhirnya nangis atau sedih barengan. Tapi kalau misalnya pusing mual sebenarnya penjelasan yang logisnya sih sebenarnya nggak ada ya secara penjelasan logisnya. Tapi kalau kemarin seperti yang beberapa kali kita coba untuk menelaah, mungkin kan gini kan, setiap kita syuting itu kan sebenarnya lokasi-lokasi tertentu itu energinya cukup besar. Nah pada saat direkam itu ada energi yang istilahnya masih terbawa. Tapi itu cuma sedikit, nggak 100%. Jadi kalau misalnya di lokasi itu misalkan 10, pada saat sudah direkam dan jadi dan ditayangkan tuh paling cuma 5% lah, cuma sedikit lah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pusing nonton DMS, kebayang nggak tuh kalau misalnya kita yang penelusuran di sana lokasi, kan? Gimana beratnya dan ya nggak bisa dibayangin kali 10.
Kalau aku sih selalu bilangnya dikali 10 lah. Kalau misalnya mualnya di kayak gitu ya di sana mualnya kali 10 aja rasanya. Oh my gosh. Dan kita kembali lagi ke tadi yang belum sempat terjawab mengenai apakah ada yang spesial. Ada ya, dong, ada apaan tuh? Udah tahu dong ya? Udah tahu. Nah, tadi aku pikir lokasinya ternyata spesial untuk yang nonton. Yes, selain tadi memang Jadi, pada kepo lokasinya juga. Iya. Nah, kita mau kan gini, karena ini kan spesial dan juga ini sebenarnya kenapa saya tidak tahu karena kebetulan ada ini istilahnya spesial di bulan ini karena berhubungan sama saya ulang tahun nanti. Wow, anyway bulan Juni ya. Betul. Jadi karena saya ulang tahun biasanya kan ulang tahun kan traktir. Nah, saya mau traktir ada 50 user siapapun di sini bagi-bagi ada 50 orang untuk bisa berlangganan gratis di DMS Plus. Wow. Khusus warga Cirebon. Khusus warga Cirebon. 300 orang yang sekarang lagi nonton. Hey, kamu 50 orang beruntung, siap-siap. How to get that? Bagaimana cara dapetinnya? Caranya gimana Pak Demian? Mau dong. Saya juga mau. Ada link ya? Oh pasti. Kita daftarin aja langsung ya. Ini ya. Yang apa hostnya kita daftarin. Hostnya dong. Karena aku kan salah satu subscriber ya. Mantap. Iya dong. Oke, so nanti untuk linknya nanti akan dikasih sama dari tim kita. Biar lebih gampang. Takutnya kan bingung gimana caranya. Nah, kita kasih linknya aja. Nanti tinggal diisi ya. Soalnya kan pasti pada saat kita kasih gratis itu kan harus isi data dulu untuk di aplikasinya. Nanti kita yang aktifin secara manual. Oke, jadi caranya nanti adalah dengan akan dikirimkan linknya untuk bisa diisi ya. Wah, mau dong. Wah, banyak yang mau. Tenang, 50 orang khususon warga Cirebon. Nah, jadi kalau misalnya bukan warga Cirebon, pindah ke Cirebon dulu. Pindah ke Cirebon dulu, KTP lo repot lo. Cirebon dulu, mau orang Cirebon kalau misalnya. Mau semua. Jakarta juga dong, weh. Next, sebagai penutup ya, Pak Demian ya. Ya. Untuk nextnya sendiri mau datang ke kota mana mungkin? Spill gak ya? Spill gak ya? Tadi sih gue tahu ya, cuman boleh gak ya? Atau jangan? Atau boleh, seperti apa? Boleh. Intinya kotanya itu sering didatangi oleh turis-turis. Nah itu aja. Wah, turis asing. Turis asing. Oke. Spillnya itu dulu. Spillnya itu aja dulu. Baiklah, siap. Terima kasih Pak Demian buat waktunya. Sebetulnya juga pengen banget juga bisa ketemu sama Nyai ya. Tapi salam. Kebetulan Sarah udah beberapa hari ini lagi sakit, jadi tadinya biasanya dia suka kadang-kadang kepo ikut nongol, teman dia lagi sakit udah semingguan ya. Nonton live ya? Oh ada nonton live. Oh nonton live. Biasanya aku kadang ngeliat juga kalau Nyai lagi live di Igoy. Aku kadang suka lihat juga. Oke, anyway, thank you so much. And for the last question, pertanyaan terakhir, bagaimana kesan dari seorang Pak Demian atau mungkin Nyai tentang Cirebon? Dalam yang singkat aja mungkin bagaimana Cirebon secara kedatangan kedua? Kedatangannya Cirebon tuh buat aku berarti kalau harus singkat ya? Yes. Buat aku Cirebon tapi panjang itu juga nggak apa-apa deh. Enggak. Kalau cuman aku cuma satu kata doang. Cirebon buat aku tuh sempurna. Oh my gosh. Iya, soalnya kalau misalnya nggak sempurna nggak akan datang 2 kali kan? Nggak datang 2 kali ya, karena begitu sempurna akhirnya datang. Berkesan. Apakah mungkin nanti entah itu setelah ke kota lain datang juga ke Cirebon lagi untuk ketiga kalinya atau kesekian kalinya? Who knows ya? Tidak pernah tahu, siapa tahu ya kan? Yes. Pak Demian, well anyway, thank you so much. Buat kesempatannya bisa berbicara langsung dengan Pak Demian, and of course silakan ya untuk DMS Plus Sahabat Pilar, jangan lupa linknya juga nanti bakal dibagi ya. Thank you so much. Sukses untuk DMS Plus. Bye bye. Thank you. Dadah.